Peristiwa G30S atau peristiwa G30S_PKI atau disebut juga peristiwa Gerakan 1 Oktober atau Gestok merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi di wilayah Indonesia dan menewaskan 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Aksi balasan atas peristiwa itu mengakibatkan puluhan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembantaian massal. Peristiwa setelah pembunuhan para jenderal itu biasa disebut sebagai peristiwa 1965 atau peristiwa pasca 65 atau juga disebut peristiwa pembantaian massal 1965 sampai 1966. Semua penyebutan itu merujuk pada momen pembunuhan besar-besaran terhadap kader PKI, simpatisan PKI, atau orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Menurut Asbi Warman Adam, seorang sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah ataupun pelajaran sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya. Mundur 1 dasawarsa sebelum 30 September 1965, PKI adalah partai nomor 4 dalam pemilu. Seperti partai-partai pada umumnya, PKI juga memiliki organisasi sayap, merentang dari organisasi kegiatan kemahasiswaan, petani, buruh, perempuan, hingga seni budaya. Pada tahun 1965, PKI adalah partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah partai komunis di Uni Soviet dan partai komunis di Cina, yang tentu saja memiliki anggota yang sangat banyak. Percobaan kudeta yang memuncak pada pembunuhan para jenderal di 30 September 1965 didalangi bukan oleh jutaan orang, melainkan oleh beberapa elit. Namun gara-gara intrik politik tingkat atas tersebut, banyak orang harus terbunuh dalam aksi balasan. Menurut Robert Cribb dalam The Indonesian Killings 1965 hingga 1966, Studies from the Java and Bali, yang menjelaskan bahwa pembunuhan dimulai beberapa pekan setelah kudeta itu gagal. Peristiwa pembunuhan massal menyapu seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ada pula pembunuhan di pulau-pulau lain terkait suasana politik saat itu. Skalanya cenderung lebih kecil dari Jawa dan di Bali. Pembantaian itu berhenti pada Maret 1966, namun kadang muncul lagi secara tiba-tiba hingga 1969, menurut Robert Cribb. Korban pembantaian massal banyak yang dibunuh langsung, tanpa diadili, tanpa langkah verifikasi, dan cek fakta apakah benar yang ditangkap itu adalah anggota PKI atau bukan. Tentu butuh energi dan pikiran yang luar biasa besar untuk membunuh banyak orang. Siapa yang mengeksekusi pembunuhan massal itu? Robert Cribb menjelaskan, saat itu tentara dan masyarakat bersatu membasmi orang-orang PKI. Di beberapa kasus, tentara turun langsung dalam pembunuhan. Kadang mereka memasok senjata dan pelatihan dasar, serta dukungan kepada kelompok sipil yang melakukan banyak pembunuhan, menurut Robert Cribb. Sedangkan menurut Victor M. Fick dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965 menyebut peristiwa pasca G30S itu sebagai pembantaian besar-besaran tiada tara yang dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu. Berdasarkan mandat yang diperoleh Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib pada 10 Oktober 1965. Dia menjadi Panglima Kopkamtib. Kopkamtib meluncurkan, mendukung, dan mendorong kampanye anti-komunis. PKI dilarang dan secara fisik dihancurkan. Operasi-operasi militer disertai oleh balas dendam pribadi dan kelompok, dengan akibat banyak orang yang tidak berdosa lenyap
terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa, tulis Victor M. Fick. Sedangkan jumlah korbannya, ada banyak versi soal angka jumlah korban pembantaian tersebut. Ada yang menyebut belasan ribu orang, puluhan ribu orang, hingga jutaan orang. Dikutip dari tulisan Robert Cribb dan Victor M. Fick secara terpisah, jumlah resmi dari korban yang terbunuh adalah 78.500 orang. Angka ini disampaikan oleh Komisi Pencari Fakta di bawah Mayor Jenderal Sumarno. Komisi Pencari Fakta itu sendiri dibentuk pada akhir Desember 1965 oleh Presiden Soekarno saat pembantaian masih berlangsung. Rincian 78.000 orang korban tewas pada saat itu berasal dari 54.000 orang Jawa Timur, 12.000 orang di Bali, 10.000 orang Jawa Tengah, dan 2.000 orang di daerah Sumatera Utara. Jumlah korban ini dilaporkan dalam koran ABRI, Angkatan Bersenjata, pada tanggal 10 dan 11 Februari 1966. Jumlah 78.500 orang korban pembantaian dianggap terlalu rendah, bahkan oleh Komisi Pencari Fakta itu sendiri. Angka itu memang dihitung sebelum pembunuhan massal berakhir. Survei Yakob Kamtib menggunakan bantuan 150 orang sarjana pada tahun 66 mengemukakan angka 1 juta orang tewas. Pembagiannya 800.000 orang diantaranya berada di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta 100.000 di daerah Bali dan Sumatera. Namun angka 1 juta orang tewas ini juga dianggap terlalu banyak. Biasanya, laporan itu didapat dari kepala desa yang bangga dan melebih-lebihkan jumlah orang yang berhasil dibantainya, tulis Robert Cribb. Pada Juli 1976, Komandan Kop Kamtib saat itu yakni Sudomo menyampaikan angka 0,5 juta orang tewas. Bukti yang mendasari angka tersebut tidak jelas. Selanjutnya menurut Martin Eichhoff dalam 1965 Today, Living with the Indonesian Massacre, yang menyebutkan jumlah 0,5 juta orang tewas antara tahun 65 hingga tahun 1968. Jutaan penyintas dan keluarganya kehilangan hak sebagai warga negara. Itu adalah pembalasan yang keras terhadap kaum kiri. Robert Cribb sendiri skeptis dengan angka-angka itu. Bila benar ada banyak orang tewas pada periode 65 sampai tahun 66, maka seharusnya bakal terjadi pengurangan populasi secara besar. Namun Cribb mengutip Anne Laura Stoller perihal perubahan suasana di perkebunan kawasan Sumatera. Di perkebunan itu ada 283.000 buruh sebelum peristiwa G30S. Namun setahun setelah peristiwa itu, jumlahnya menyusut 16%. Alias berkurang 47.000 orang. Jumlah ini belum mencakup orang-orang yang melarikan diri atau yang hilang. Sedangkan di dalam bidang ekonomi, setelah peristiwa tersebut pula ketersediaan barang sangat minim, sehingga yang terjadi adalah inflasi. Inflasi di Indonesia naik hingga berkali-kali lipat, bahkan hingga ratusan persen. Pada tahun 1966, inflasi di Indonesia mencapai 630%. Ini yang kemudian menghantam masyarakat, karena daya beli masyarakat jadi jatuh, kemudian menyebabkan ekonomi di Indonesia menjadi hancur. Melihat situasi ekonomi yang semakin kacau balau, pemerintah mengambil kebijakan sanering atau pemotongan nilai uang. Tapi hal itu tidak diiringi dengan penurunan harga barang dan harga kebutuhan bahan pokok, sehingga bisa dibilang kebijakan itu tak mengobati perekonomian Indonesia yang sedang krisis. Permasalahan tersebut ditambah dengan kecemasan masyarakat atas gejolak politik dan situasi ekonomi yang kian memburuk, sehingga menambah krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang menyebabkan gelombang demonstrasi pun dilakukan sejak awal 1966. Setelah terjadi pembantaian di mana-mana dalam suasana mencekam, produksi di pabrik-pabrik pun terhenti semua, sehingga produksi turun dan barang-barang jadi tidak tersedia di masyarakat. Namun setelah kursi presiden pindah ke Presiden Soeharto, pada era Orde Baru ini, perekonomian tanah air mulai kembali pulih. Presiden Soeharto mulai mengizinkan investor dan hutang dari negara asing untuk membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Kebijakan tersebut membuat ekonomi Indonesia membaik karena Indonesia membuka investasi asing pada akhir tahun 1968. Dan ketika beralih ke Orde Baru, pemerintah banyak memberikan konsesi-konsesi kepada luar negeri.
Di antara tahun 1969 hingga tahun 1970, ekonomi Indonesia sudah mulai kembali stabil dan keluar dari zona krisis. Namun mengenai pembahasan pembantaian tadi, hingga kini masih menjadi misteri berapa jumlah korban dan siapa yang melakukannya. Itu yang masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia. Begitulah keadaan Indonesia setelah peristiwa pembunuhan para jenderal yang sangat berimbas terhadap segala bidang di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menambah wawasan kita tentang peristiwa tersebut dan semoga bermanfaat.